فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dajjal adalah sosok yang menjadi salah satu fitnah terbesar dalam akhir zaman, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat. Dalam narasi kenabian, Dajjal digambarkan dengan sangat jelas, baik dari sisi fisik, sifat, maupun misi yang dibawanya. Pemahaman terhadap ciri-ciri dan misi Dajjal bukan hanya untuk menambah pengetahuan umat Islam, tetapi juga sebagai bentuk kewaspadaan terhadap fitnah besar yang akan mengguncang iman manusia di hari-hari terakhir dunia ini. Secara fisik, Dajjal digambarkan sebagai seorang laki-laki yang tubuhnya gemuk dan besar, warna kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, kasar, dan tampak acak-acakan seperti dahan-dahan pohon yang berserakan. Salah satu ciri yang paling menonjol dan menjadi penanda kuat adalah kondisi matanya. Dajjal memiliki cacat pada matanya, yaitu salah satu dari kedua matanya buta. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mata kanannya rusak, menonjol seperti buah anggur yang keluar dari kelopaknya. Sebagian riwayat lain menyebutkan bahwa mata kirinya yang buta, dan dalam kondisi tersebut juga sangat jelas terlihat cacatnya. Di antara kedua matanya tertulis kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu kaf, fa, dan ra, membentuk kata kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang pandai membaca maupun yang tidak bisa membaca sekalipun. Tinggi tubuh Dajjal sangat mencolok, sehingga keberadaannya dapat dengan mudah menarik perhatian. Ia berjalan tidak seperti manusia biasa. Gaya jalannya pincang, karena kakinya tidak seimbang. Satu kakinya lebih panjang dari yang lain. Ia juga dikenal memiliki dada yang bidang dan lebar, memperlihatkan kekuatan dan postur yang mengintimidasi. Suaranya keras dan kasar. Dajjal bukan sosok yang mudah diabaikan. Penampilannya penuh dengan kejanggalan dan kesan menyeramkan, seolah-olah menunjukkan bahwa ia bukan berasal dari manusia biasa. Namun, daya rusaknya tidak hanya terletak pada fisiknya. Misi yang dibawanya jauh lebih berbahaya. Dajjal datang membawa fitnah akidah yang sangat besar. Ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia menunjukkan berbagai keajaiban yang membuat manusia takjub dan terperdaya. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan langit pun menurunkannya. Ia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan bumi pun menumbuhkannya. Ia membawa surga dan neraka dalam genggamannya. Akan tetapi, dalam hakikatnya, yang ia sebut sebagai surga sejatinya adalah neraka, dan yang ia sebut sebagai neraka sebenarnya adalah surga Allah yang sesungguhnya. Segala yang dibawanya adalah ilusi, tipuan yang memperdaya hati manusia yang lemah imannya. Dajjal akan melakukan perjalanan keliling dunia, memasuki setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Di setiap wilayah yang ia datangi, ia akan menguji keimanan manusia. Barang siapa yang mempercayainya dan mengikuti ajarannya, maka ia akan diberi kemudahan hidup, makanan, harta, dan berbagai kesenangan dunia. Tetapi mereka sesungguhnya telah menjadi pengikut kesesatan. Sementara itu, orang yang menolak dan tetap berpegang pada keimanan kepada Allah akan diuji dengan kelaparan
kekeringan, dan tekanan berat, namun mereka dijanjikan keselamatan oleh Allah. Nabi Muhammad mengingatkan umatnya untuk selalu waspada terhadap fitnah Dajjal. Dalam banyak hadits, Nabi menyuruh umat Islam untuk membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai bentuk perlindungan dari fitnahnya. Beliau juga memperingatkan bahwa fitnah Dajjal begitu besar sehingga banyak orang yang semula beriman bisa tergelincir dan menjadi pengikutnya karena keajaiban dan tipu daya yang ditampilkan oleh Dajjal. Akhir dari kisah Dajjal terjadi ketika ia berada di wilayah Syam. Pada saat itu, Allah menurunkan Isa, putra Maryam, dari langit. Isa akan mencari dan memburu Dajjal hingga akhirnya bertemu di dekat sebuah tempat bernama Bablud. Di sanalah Isa akan membunuh Dajjal dan fitnahnya pun berakhir. Kematian Dajjal menandai berakhirnya salah satu episode tergelap dalam sejarah umat manusia dan sekaligus menjadi tanda bahwa kemenangan berada di pihak orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kepada Allah. Demikianlah gambaran fisik dan misi Dajjal menurut nubuatan Nabi Muhammad. Cerita ini bukan sekadar dongeng atau legenda, tetapi peringatan serius bagi umat manusia untuk terus memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan memperbanyak amal saleh agar selamat dari fitnah besar di akhir zaman. Setelah memahami bentuk fisik dan misi Dajjal menurut nubuatan Nabi Muhammad, penting juga untuk menyelami bagaimana dampak kehadiran Dajjal terhadap umat manusia, serta langkah-langkah yang disarankan Nabi untuk menghadapi masa itu. Fitnah Dajjal bukan hanya ujian yang bersifat lahiriah, tetapi juga ujian yang sangat dalam terhadap keyakinan dan keteguhan hati. Dajjal akan muncul di masa dunia sedang dilanda kekacauan besar. Akan terjadi kekeringan yang panjang. Dalam 1 tahun pertama, sebelum kemunculannya, langit tidak menurunkan sepertiga air hujannya, dan bumi tidak menumbuhkan sepertiga hasil tanamannya. Tahun berikutnya lebih buruk lagi, dan pada tahun ketiga, hujan tidak turun sama sekali, dan bumi benar-benar gersang. Kelaparan merajalela. Dalam keadaan seperti itu, banyak manusia akan mencari keselamatan dan pemenuh kebutuhan hidup tanpa peduli dari mana datangnya. Disinilah Dajjal masuk membawa janji kemudahan hidup, memberi makan orang yang lapar, memberi tempat tinggal bagi yang terlantar, dan mengobati orang sakit. Semua itu menjadikan orang-orang tergoda hingga mereka menganggap Dajjal sebagai penyelamat, bahkan mempercayainya sebagai Tuhan. Orang-orang yang lemah iman akan cepat terjerumus. Mereka akan mengatakan, Dajjal telah memberi kami makan dan menghidupkan tanah kami. Dia pasti Tuhan. Ini adalah fitnah yang sangat besar, sebab bagi sebagian orang, iman mereka akan runtuh hanya karena lapar dan haus. Di sisi lain, orang-orang yang tetap teguh dalam keimanan kepada Allah akan berkata, kami lebih memilih mati dalam kelaparan daripada menyekutukan Allah. Ujian ini memilah manusia menjadi dua kelompok yang sangat kontras. Mereka yang terperdaya oleh dunia dan mereka yang tetap berpaut pada iman. Salah satu cerita yang sangat menggambarkan besarnya fitnah Dajjal adalah kisah seorang pemuda beriman yang menghadapi Dajjal secara langsung. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, disebutkan bahwa pemuda tersebut berkata kepada Dajjal, engkau adalah Dajjal, musuh Allah yang telah diceritakan oleh Nabi kami. Maka Dajjal pun membunuh pemuda itu, kemudian menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Setelah dihidupkan, pemuda itu dengan yakin mengatakan, demi Allah, aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Dajjal tidak lagi mampu membunuhnya untuk kedua kalinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang penuh keyakinan dan keberanian karena keimanan yang akan mampu menghadapi fitnah tersebut. Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya perlindungan diri dari fitnah Dajjal. Beliau menganjurkan kepada umatnya
untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara di setiap akhir sholat, dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Dajjal. Hal ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal bukan fitnah biasa, tetapi fitnah yang melebihi semua ujian lain dalam sejarah manusia. Bahkan, para sahabat Nabi sendiri merasa sangat khawatir terhadap fitnah ini. Mereka sering bertanya kepada Nabi tentang bagaimana cara mengenali Dajjal dan melindungi diri darinya. Nabi menyuruh mereka untuk memperbanyak membaca surah Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama dan terakhir. Ayat-ayat ini menjadi pelindung dari pengaruh tipuan Dajjal, karena kisah dalam surah tersebut mengandung pelajaran tentang ujian keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi dunia. Selain itu, Nabi juga menjelaskan bahwa ketika Dajjal datang, dia akan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Tetapi, dalam kenyataannya, yang terlihat sebagai surga adalah neraka Allah, dan yang terlihat sebagai neraka justru adalah surga Allah. Oleh karena itu, siapapun yang diuji dengan ancaman atau tawaran dari Dajjal harus memilih nerakanya Dajjal, karena itulah hakikat surga sejati. Ini merupakan bentuk ujian batin yang luar biasa, karena tidak semua orang mampu menolak kenikmatan dunia yang nyata demi sesuatu yang tampak menyakitkan, tapi sejatinya menyelamatkan. Kemunculan Dajjal juga menjadi penanda bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Tidak lama setelah ia muncul dan menyebarkan fitnahnya, Allah akan menurunkan Isa putra Maryam dari langit, tepatnya di Menara Putih di kota Damaskus, Syam. Isa akan memimpin kaum mukminin dalam perlawanan terhadap Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa, ia akan merasa sangat takut hingga tubuhnya mencair seperti garam yang larut dalam air. Isa kemudian akan mengejar dan membunuh Dajjal di tempat yang disebut Bab Lud di Palestina. Kematian Dajjal merupakan akhir dari fitnahnya dan menjadi pembuka bagi masa keemasan di mana keadilan dan kedamaian akan ditegakkan di muka bumi. Maka dari itu, mengenali ciri-ciri dan misi Dajjal adalah bagian dari kewaspadaan umat Islam terhadap ujian besar yang akan terjadi. Ini adalah peringatan yang hidup disampaikan oleh Nabi yang penuh kasih terhadap umatnya, agar tidak ada yang tertipu atau tersesat di tengah gelombang fitnah yang mengguncang dunia menjelang hari kiamat. Setelah Dajjal dibunuh oleh Isa putra Maryam di Bab Lud, maka berakhirlah salah satu babak paling kelam dalam sejarah akhir zaman. Namun, kisah belum selesai di situ. Kehancuran Dajjal menandai dimulainya masa baru yang penuh berkah, yakni masa pemerintahan Isa atas dunia. Isa tidak hanya diturunkan untuk membunuh Dajjal, tetapi juga untuk memulihkan ajaran tauhid, menegakkan keadilan, dan membersihkan bumi dari semua bentuk kekafiran dan kezaliman. Isa akan memimpin umat manusia dengan adil dan bijaksana. Ia akan menghapuskan semua bentuk penyembahan selain kepada Allah. Salib-salib akan dihancurkan, babi akan dibunuh, dan jizyah tidak akan lagi dipungut, karena semua manusia diajak untuk masuk ke dalam Islam. Tidak ada lagi agama selain agama Islam yang akan diterima. Saat itulah dunia akan merasakan keadilan sejati yang selama ini dirindukan oleh umat manusia. Pada masa ini, keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Tanah-tanah yang sebelumnya gersang akan menjadi subur. Hasil panen akan melimpah ruah. Seekor unta akan cukup untuk memberi makan seluruh keluarga. Seekor sapi akan cukup untuk menghidupi satu kampung. Tidak akan ada lagi permusuhan di antara makhluk hidup. Bahkan binatang buas akan menjadi jinak. Anak-anak kecil akan bermain bersama ular tanpa bahaya. Serigala dan kambing akan minum dari tempat yang sama tanpa saling mengganggu. Dunia akan dipenuhi dengan kedamaian dan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, sebelum masa tersebut tiba, umat manusia harus bersiap menghadapi serangkaian ujian berat yang lebih dahulu terjadi. Dajjal hanyalah satu dari banyak tanda besar kiamat yang akan mendahului kehancuran dunia. Fitnah Dajjal adalah yang paling berbahaya karena ia menyasar akar dari iman manusia, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad selalu menyampaikan peringatan tentang Dajjal berulang kali. Bahkan dalam khutbahnya, Nabi sering mengatakan bahwa tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat, kecuali fitnah Dajjal. Peringatan ini juga menunjukkan bahwa persiapan menghadapi Dajjal tidak bisa hanya dengan pengetahuan semata, tetapi harus dengan penguatan iman dan amal. Keimanan yang teguh adalah satu-satunya benteng yang tidak bisa ditembus oleh tipu daya Dajjal. Orang yang telah terbiasa taat kepada Allah, menjauhi maksiat, serta istiqomah dalam menjalankan syariat Islam akan lebih mudah melihat kebohongan Dajjal meskipun dibungkus dengan kemewahan dan keajaiban. Sedangkan mereka yang hatinya telah condong pada dunia, cinta harta, dan takut miskin, mudah terjerumus ke dalam tipu daya Dajjal meskipun mereka mengenal tanda-tanda fisiknya. Dalam banyak riwayat juga disebutkan bahwa menjauhi Dajjal adalah langkah yang lebih baik dibanding mencoba menghadapinya. Nabi Muhammad bersabda bahwa siapa saja yang mendengar kabar tentang kedatangan Dajjal hendaklah menjauh darinya, karena bisa jadi seseorang menyangka dirinya kuat dalam iman, tetapi ketika berhadapan langsung dengan Dajjal, ia menjadi lemah dan ikut tersesat. Dajjal memiliki kekuatan sugesti dan sihir yang bisa membolak-balikan hati manusia hanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Nabi menyuruh umat Islam agar senantiasa membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal, khususnya di akhir setiap sholat. Doa tersebut berbunyi, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Dajjal." Doa ini menjadi perisai spiritual yang menjaga hati dan akal agar tetap teguh dalam kebenaran. Sebab saat fitnah besar datang, manusia akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, memilih jalan iman yang tampak penuh penderitaan atau jalan kesesatan yang tampak mudah dan menyenangkan. Keseluruhan kisah tentang Dajjal bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pelajaran dan peringatan yang sangat serius. Dalam ajaran Islam, mengetahui dan memahami fitnah Dajjal adalah bagian dari iman. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa siapa yang mengingkari keberadaan Dajjal, maka ia telah kafir terhadap hadits-hadits Nabi yang sahih. Dajjal bukan hanya sosok yang akan datang di akhir zaman, tetapi juga simbol dari semua bentuk kebohongan dan kesesatan yang menghancurkan iman. Maka, fitnah Dajjal dapat dirasakan secara bertahap, bahkan sebelum ia muncul secara fisik. Ketika manusia sudah lebih percaya pada materi dibanding Tuhan, lebih percaya pada teknologi daripada wahyu, lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka itu adalah jalan yang memudahkan mereka terseret dalam fitnah besar. Pengetahuan tentang Dajjal seharusnya menjadi cambuk bagi umat Islam untuk lebih mendekat kepada Allah, memperbanyak amal saleh, dan menjauh dari perbuatan sia-sia. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan manusia bukan kekuatan, bukan harta, dan bukan kepandaian, tetapi iman yang kokoh dan keyakinan yang lurus kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah era keemasan yang dipimpin oleh Isa putra Maryam berakhir, umat manusia akan memasuki fase-fase baru dalam perjalanan menuju hari kiamat. Namun penting untuk dicatat bahwa fitnah Dajjal tetap menjadi pelajaran penting yang relevan sepanjang masa, karena pola tipu dayanya mencerminkan bentuk-bentuk penyesatan
yang akan terus berulang, bahkan sebelum sosok Dajjal muncul secara fisik. Di masa-masa sebelum kemunculan Dajjal, sebenarnya umat manusia telah lebih dahulu diuji dengan bentuk-bentuk kecil dari fitnah yang menyerupai gaya Dajjal, seperti penyebaran ideologi sesat, pemimpin-pemimpin zalim yang menindas rakyat atas nama kebaikan, teknologi yang menipu indera manusia, hingga sistem kehidupan yang mengarahkan manusia menjauh dari keimanan dan mendekat kepada hawa nafsu serta kemewahan dunia. Maka, mengenali karakteristik Dajjal bukan hanya dalam bentuk jasmani, tetapi juga dalam prinsip dan pola pikirnya, menjadi langkah penting agar manusia tidak terjebak dalam arus fitnah yang menjauhkan dari Allah. Salah satu bentuk fitnah paling mirip dengan Dajjal adalah ketika manusia mulai bergantung sepenuhnya pada kekuatan buatan, teknologi, ilmu pengetahuan yang tidak berlandaskan iman, kekuasaan duniawi, seakan-akan semuanya bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan tanpa perlu campur tangan Tuhan. Inilah inti dari fitnah Dajjal, menawarkan keselamatan semu yang bertentangan dengan iman sejati. Oleh karena itu, mempelajari hadits-hadits Nabi tentang Dajjal seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan akhir zaman semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup sehari-hari untuk melindungi diri dari pengaruh kehidupan dunia yang menyesatkan. Setelah Dajjal dibunuh, masa damai dan adil yang dibawa Isa akan berlangsung selama beberapa tahun. Tidak disebutkan secara pasti berapa lama, tetapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun setelah diturunkan. Ia akan menikah, berkeluarga, dan wafat seperti manusia biasa. Ketika Isa wafat, kaum muslimin akan menyelenggarakan jenazahnya seperti mereka memperlakukan manusia saleh lainnya. Ia akan dikuburkan di Madinah, berdampingan dengan makam Nabi Muhammad, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat. Setelah itu, dunia akan kembali memasuki fase-fase kemunduran. Keimanan akan mulai melemah. Manusia kembali terjebak pada ambisi duniawi. Perlahan tapi pasti, tanda-tanda besar kiamat lainnya akan mulai bermunculan satu persatu. Di antara tanda-tanda besar tersebut adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang besar dari bumi, serta hancurnya Ka'bah. Semua ini adalah peringatan bahwa waktu bagi dunia untuk berakhir semakin dekat. Namun sekali lagi, Dajjal tetap dianggap sebagai fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Bahkan, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun telah memperingatkan umat mereka tentang bahaya Dajjal. Ini menunjukkan betapa serius dan luar biasanya ujian yang akan dibawa olehnya. Nabi Muhammad adalah yang paling rinci menggambarkan tentang Dajjal, bukan hanya bentuk fisiknya, tetapi juga misi, cara kerja, wilayah yang ia jelajahi, dan bahkan nasibnya di tangan Isa. Hikmah terbesar dari kisah Dajjal adalah bahwa kebenaran sejati hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang hatinya bersih dan imannya teguh. Tipu daya Dajjal akan terasa sangat nyata, bahkan tampak sebagai kebenaran bagi mereka yang tidak terbiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka, siapa yang selama hidupnya tidak pernah bersandar kepada wahyu, tidak menanamkan keyakinan dalam hatinya bahwa dunia ini hanyalah ujian, ia akan sangat mudah tertipu oleh apa yang dibawa Dajjal. Sementara itu, mereka yang senantiasa menjaga salatnya, membaca Al-Quran, dan menghidupkan malam dengan zikir akan diberi cahaya oleh Allah untuk mengenali kebatilan meskipun dibungkus dengan kemasan yang indah. Mereka inilah yang kelak akan selamat dari fitnah Dajjal meskipun harus menanggung rasa lapar, tekanan sosial, dan penderitaan duniawi. Karena mereka tahu kebahagiaan abadi tidak bisa dibeli dengan kemewahan dunia, tetapi diperoleh dengan istiqomah dalam iman. Maka, kisah Dajjal, sebagaimana dituturkan oleh Nabi Muhammad, adalah pelajaran abadi yang patut direnungkan di setiap zaman. Ia bukan hanya tentang akhir zaman, tetapi tentang realitas kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan tipuan.
siapa yang berpegang pada petunjuk Allah akan selamat. Siapa yang terpedaya oleh dunia akan tergelincir. Pada kelanjutan perjalanan sejarah akhir zaman pasca terbunuhnya Dajjal dan wafatnya Isa putra Maryam, kondisi umat manusia perlahan kembali menuju fase kerusakan moral dan spiritual. Meski masa keemasan sempat dirasakan, namun manusia kembali terjerumus dalam kebodohan dan kesesatan. Ini menggambarkan bahwa keseimbangan dunia bersifat fana, dan hati manusia sangat mudah berubah bila tidak dijaga dengan iman dan petunjuk dari Allah. Di masa itu akan terjadi degradasi nilai agama secara perlahan namun pasti. Al-Quran tidak lagi dibaca dan dihayati. Ilmu agama dihilangkan bukan dengan menghapus buku, tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Ketika ilmu telah diangkat, maka masyarakat akan dipenuhi oleh orang-orang bodoh yang menjadikan kebodohan sebagai dasar hukum. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penipuan, perzinahan, pembunuhan, dan kerusakan akan merajalela. Inilah kondisi dunia menjelang terjadinya hari kiamat. Sementara itu, berbagai tanda besar lainnya mulai tampak. Di antara tanda yang paling mengguncang adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang sangat kuat dan jumlahnya sangat besar. Mereka akan menyebar ke seluruh bumi, menghancurkan apapun yang mereka lewati. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu melawan mereka. Saking banyaknya, mereka akan meminum air dari sungai-sungai besar hingga kering. Mereka akan merusak tanah-tanah yang subur dan tidak menyisakan apapun kecuali kehancuran. Isa putra Maryam dan para pengikutnya pada saat itu tidak akan mampu melawan mereka secara langsung. Maka mereka akan berlindung di sebuah gunung yang tinggi, memohon pertolongan kepada Allah. Ketika doa-doa mereka dikabulkan, Allah akan mengirimkan makhluk kecil seperti ulat yang menggigit leher-leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati serempak. Setelah kematian mereka, bumi akan dipenuhi dengan bau bangkai yang busuk dan menyengat. Maka Isa dan pengikutnya akan berdoa kembali. Lalu Allah akan mengirimkan hujan yang sangat lebat, membasuh bumi dan membersihkannya dari bau serta sisa kehancuran. Setelah itu, dunia kembali mengalami ketenangan sementara. Namun, ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Manusia kembali menuruti hawa nafsu mereka. Kiamat semakin mendekat dan tanda-tanda besar berikutnya pun muncul satu demi satu. Salah satunya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ini adalah tanda yang sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa alam telah mencapai titik akhir ketetapannya. Pada hari itu tidak ada lagi taubat yang diterima. Siapapun yang belum beriman sebelum hari itu, maka imannya tidak lagi berguna. Penyesalan tidak akan berarti apa-apa. Tak lama setelah itu, keluarlah Dabbah, seekor binatang besar yang berbicara kepada manusia dan menandai wajah mereka, antara yang beriman dan yang kafir. Dabbah ini keluar dari perut bumi dan menjadi penguat bagi tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu, Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah. Dan pada saat itu tidak ada lagi yang melaksanakan haji. Umat Islam pun akan lenyap dari bumi. Al-Quran akan diangkat dari hati dan mushaf-mushaf, sehingga tidak ada lagi yang tersisa darinya. Pada tahap akhir sebelum kiamat, Allah akan mengirimkan angin lembut dari arah Yaman. Angin ini tidak terasa oleh manusia biasa, tetapi setiap orang beriman yang tersisa akan menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka wafat dalam keadaan tenang dan bersih. Setelah itu, yang tersisa hanyalah manusia-manusia paling buruk yang hidup seperti binatang. Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal ibadah, dan hidup dalam kekacauan moral total. Di hadapan generasi paling fasik inilah kiamat besar akan benar-benar terjadi. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala, dan
Dengan sekali tiupan, seluruh alam semesta akan hancur. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, laut meluap, bintang-bintang berjatuhan, dan langit terbelah. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Itulah saat kehancuran mutlak, saat dunia benar-benar berakhir. Semua ini bermula dari satu rangkaian panjang ujian yang puncaknya adalah fitnah Dajjal. Karena itulah Nabi Muhammad menegaskan bahwa siapa yang selamat dari fitnah Dajjal, maka dia telah selamat dari ujian paling besar dalam hidupnya. Dajjal adalah simbol puncak dari kekuatan yang menyesatkan manusia lewat kemewahan, kekuasaan, dan tipu daya. Pesan terbesar dari seluruh narasi ini adalah siapkan iman mulai sekarang. Sebab tidak ada jaminan seseorang akan tetap dalam iman ketika fitnah besar datang. Hanya mereka yang senantiasa berpegang pada petunjuk Allah, menjaga sholatnya, memperdalam pemahaman agamanya, dan mengamalkan ilmunya yang akan diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap teguh ketika dunia berguncang hebat. Setelah sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, alam semesta mengalami kehancuran total. Semua makhluk hidup binasa. Gunung-gunung runtuh seperti kapas beterbangan, lautan meluap dan menyatu, bintang-bintang jatuh, matahari digulung, langit terbelah, dan bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa hidup kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Inilah hari yang dalam Al-Quran disebut sebagai As-Sa'ah atau waktu kehancuran, penutup seluruh kisah kehidupan dunia. Setelah itu, Allah menetapkan masa fatrah atau kekosongan, di mana tidak ada kehidupan sama sekali. Berapa lama jeda ini tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah yang mengetahui waktunya. Kemudian, datanglah saat di mana sangkakala ditiup untuk kedua kalinya.